Ya, sekali lagi Shalom. Temanya hari ini adalah The Holy Spirit, tentang Roh Kudus, the smart choice in personal navigation. Itu adalah pilihan yang bijak untuk kita pakai dia sebagai tuntunan bagi pribadi kita dalam kehidupan kita. 10 hari yang lalu, waktu hari Kamis, jadi 2 minggu yang lalu, kita merayakan kenaikan Yesus ke surga atau kenaikan Isa Al-Masih. Dan ini satu hal yang luar biasa untuk negara Indonesia, terutama gitu. Kenapa? Karena di Indonesia hari libur. Berarti Indonesia mengakui sesuatu tentang Yesus. Waktu Yesus lahir, libur di Indonesia, hari Natal. Kemudian Yesus mati, Jumat Agung, libur juga di Indonesia. Hari Minggu, Paskah, libur juga, karena kebetulan hari Minggu. Dan hari Kamis, 2 minggu yang lalu, 10 hari yang lalu, itu juga libur, kenaikan Isa Al-Masih. Berarti Indonesia mengakui bahwa Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga juga. Berarti Yesuslah yang punya surga, luar biasa. Nah, jadi, tahukah saudara, waktu Yesus naik ke surga, ada satu hal yang menarik. Di dalam Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi saudara perlu tahu bahwa posisi Yesus waktu naik ke surga itu adalah ketika dia sedang memberkati mereka, katanya. Ketika sedang memberkati, tiba-tiba dia naik ke surga. Jadi belum selesai itu memberkatinya. Dan kemudian diceritakan di situ setelah mereka naik ke surga, semua murid-muridnya tiba-tiba bingung melihat Yesus tiba-tiba terbang. Dan sambil bengong sampai Yesus hilang di awan-awan, tiba-tiba turunlah 2 orang malaikat. Kenapa 2 orang? Berarti kalau ada 2 saksi, sah. Kalau 1, ya mungkin bisa bohong ceritanya. Tapi ini sampai 2 orang malaikat diutus dari surga. Dan kemudian bilang apa? Nah, ada sesuatu yang menarik. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini malaikat. Dan berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Tadi Alkitab sekali lagi dicatat itu dengan tujuan. Berarti segala sesuatu diceritakan itu ada maksudnya. Jadi tadi kita tahu bahwa posisi Yesus waktu naik ke surga adalah ketika dia sedang mengangkat tangan dan memberkati. Dan tiba-tiba dia terangkat. Dan kemudian anak malaikat datang dan dibawa berita dari surga. Beritanya adalah bahwa Yesus yang naik, yang terangkat ke surga, akan datang kembali dengan cara yang sama. Ini menarik. Kenapa dengan cara yang sama? Adalah dengan kondisi, dengan posisi, dengan keadaan seperti waktu dia naik. Waktu dia naik adalah dia sedang memberkati. Berarti nanti waktu dia turun lagi, berarti dia akan dalam posisi cara yang sama, kondisi yang sama, situasi yang sama, seperti sedang memberkati. Berarti hari ini, secara logika, waktu Yesus naik sedang memberkati, waktu Yesus datang nanti memberkati juga, berarti kira-kira sekarang lagi ngapain? Dia juga sedang memberkati. Berarti hari ini saudara perlu tahu apa yang Yesus mau. Yesus mau bahwa hidup kita ada di dalam hidup yang diberkati. Amin. We are living in the blessed life. Kita hidup di dalam kehidupan yang diberkati Tuhan. Dan waktu Yesus hidup, dia sudah ngomong. Dia bilang apa? Kamu tahu nggak tujuannya aku datang ke dunia? I came that they may have life and have it abundantly. Aku datang supaya kamu itu punya hidup. Dan mempunyai hidup itu di dalam segala kelimpahan. Diberkati dalam segala kelimpahan. Dan itulah yang Yesus mau. Wow. Dan kenapa dia naik ke surga? Waktu Yesus naik ke surga dikatakan, Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itulah sebabnya aku pergi ke situ. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kamu. Jadi Yesus hari ini di surga, dia sedang memberkati saudara, bahkan dia memberkati saudara di bumi, dan dia juga menyiapkan berkat bagi saudara di surga. Apa itu? Tempat tinggal bagi kita di surga. Amin. Wow, ini berita yang sangat luar biasa. Ada tempat yang sudah disediakan bagi saudara di surga. Makanya hari ini dia
ada di sana. Dan nanti dia akan turun lagi untuk menjemput. Nah, tapi waktu itu Yesus bilang, murid-muridnya kan waktu dibilang akan ditinggal, sedih dong pasti. Setelah 3 tahun setengah mereka sama-sama dengan Yesus. Oh ya, ada satu film yang saya rekomen saudara untuk bisa nonton. Judulnya adalah The Chosen. Ini adalah film seri tentang Yesus. Saudara bisa nonton di YouTube, bagus. Ini udah sesi kedua, season 2. Udah episode keempat. Gitu. Jadi saudara bisa nonton itu The Chosen, saudara bisa menangkap bagaimana murid-muridnya dengan Yesus begitu akrab. Dan murid-muridnya mungkin sedih waktu dibilang bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Dan di Yohanes 16 ayat 7 bilang, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi kenapa Yesus pergi? Yesus bilang kalau aku pergi, itu kamu lebih untung lah, lebih berguna bagi kamu. Kenapa? Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Makanya aku lebih baik pergi bagi kamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kenapa? Apa sih lebih bergunanya Roh Kudus dibandingkan Yesus? Nah, ini saya membagikan tentang Ascension and Pentecost. Antara kenaikan Yesus dan Roh Kudus turun. Kenapa Yesus turun ke bumi? Dia menginkarnasi jadi manusia. Dia adalah Tuhan yang menjadi daging. Menjadi manusia dalam daging. Dan kemudian Yesus mati dan dia bangkit. Dan setelah bangkit, kenapa dia harus naik ke surga? Karena bagaimanapun, selama Yesus ada di bumi, Yesus tidak pernah keluar dari daerah Israel. Dia nggak pernah pergi ke Eropa. Dia nggak pernah pergi ke tempat lain. Dia hanya di sekitar situ. Jadi, kalau kita hidup di Indonesia, kita mau ketemu Yesus, harus terbang dulu ke Israel. Nah, jadi Yesus bilang apa? Kalau aku ada di bumi, sebetulnya lebih berguna kalau aku pergi. Karena aku akan kasih Roh Kudus. Nah, sekarang Pentakosta adalah Roh Kudus yang turun. Dan sekarang Roh Kudus tinggal di mana? Tinggal di dalam kita, bagi gerejanya. Jadi sekarang Roh Kudus tidak terbatas lagi oleh ruang dan waktu seperti Yesus. Makanya Yesus bilang lebih berguna. Nah, kita lihat dulu ada satu klip. Penggambaran tentang ini. Ini waktu Yesus naik ke surga. Dan dia perintahkan murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem. Dan itu pada perayaan hari raya Pentakosta kejadiannya. Jadi Yesus memang menggenapi hari raya orang Yahudi. Itu diceritakan di Kisah Rasul 1 dan 2. Pada hari Pentakosta, murid-muridnya diperintahkan untuk tunggu tinggal di Yerusalem. Dan pada hari Pentakosta itu tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan. Ketika murid-muridnya sedang berkumpul di loteng Yerusalem itu. 10 hari mereka sudah tunggu dan berdoa. Tiba-tiba Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api katanya. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh, berbahasa baru, bahasa seperti yang diberikan oleh Roh Kudus bagi mereka. Yesus sudah disalibkan, tapi dia bangkit.
Dan Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Aku melihat dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian. Terpujilah Tuhan. Bahasa-bahasa yang berbeda ini. Akulah Yesus, Mesias. Dan kau akan melihat tanda-tanda mujizat terjadi di dunia. Dan Alkitab mencatat banyak orang yang dengar setelah itu. 3.000 orang bertobat waktu Petrus berkhotbah. Ketika hari Pentakosta setelah Roh Kudus dicurahkan. Karena orang juga bisa dengar. Itulah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Sekarang dia ada bersama-sama dengan kita. Katanya. Wow. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya dia tinggal bersama kamu selama-lamanya. Dari Amplified Bible, bahasa Inggrisnya itu bagus sekali. Kata penghibur ini pakai kata comforter. Comfort itu nyaman. Jadi apa? Dia menghibur, bikin kita nyaman. Itulah fungsi dari Roh Kudus. Hari ini dia ada di dalam kita. Comforter itu adalah salah satunya konselor. Dia adalah penasehat, helper. Dia adalah penolong buat kita. Jadi kalau kita menghadapi masalah, kita pertolongan minta ke siapa? Ke Roh Kudus. Kita butuh konselor, minta ke Roh Kudus. Dia adalah intercessor juga, pendoa bagi kita. Dia adalah advocate. Dia adalah pembela bagi kita. Dia strengthener. Dialah yang menguatkan ketika kita lemah. Dan dia standby. Dia selalu ada siap bagi kita. Katanya, that he may remain with you forever. Dan dia akan ada bersama kita selama-lamanya. Siapa itu? Yaitu Roh kebenaran, katanya. Yang dunia tidak dapat menerimanya. Karena dunia tidak melihat dia. Juga tidak mengenalnya. Namun kita mengenalnya. Karena dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Berapa lama? Selama-lamanya. Ini saya kasih garis bawah. Jadi hari ini saudara perlu tahu, di dalam kita itu ada Roh Kudus. Dia tinggal di dalam kita selama-lamanya. Tahu dari mana bahwa di dalam kita ada Roh Kudus? Simpel aja. Kalau saudara bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Mari kita ngaku hari ini. Yesus adalah Tuhan. Nah, kalau saudara bisa bilang dan saudara percaya Yesus adalah Tuhan, tanpa Roh Kudus, katanya dikatakan tidak mungkin orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau saudara mengaku Yesus adalah Tuhan, berarti itu adalah karya Roh Kudus by the Holy Spirit. Roh Kudus ada di dalam kita. Makanya kita perlu tahu. Kita nggak perlu cari-cari lagi. Kalau saudara bisa ngaku Yesus adalah Tuhan, berarti di dalam saudara ada Roh Kudus. Nah, ketika saudara sadar, di dalam saudara ada Roh Kudus, inilah saudara perlu ngerti. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait atau rumahnya Roh Kudus? Yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Yang kamu peroleh dari Bapa. Dulu, kehadiran Tuhan di perjanjian lama, itu ada di dalam tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian begitu kudus. Sampai kalau ada orang yang megang, mati itu ceritanya. Dan di perjanjian baru sekarang, dan tabir bait suci kan terbelah. Jadi apa istilahnya seperti itunya bisa keluar dari ruang maha kudus, sekarang bisa kelihatan semuanya. Itulah perjanjian yang baru. Sekarang Roh Kudus justru tinggal di dalam kita. Ini adalah sesuatu yang dahsyat sekali kalau saudara sadar. Kenapa? Di perjanjian lama kalau Israel perang, mereka bawa tabut perjanjian tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah kalau memang Tuhan menghendaki ya. Berarti apa? Itu tanda penyertaan Tuhan buat Israel di dalam perjanjian lama, karena Tuhannya ada di dalam tabut itu.
Nah sekarang roh yang sama ada di dalam kita, bersama kita selama-lamanya. Jadi dikatakan di sini, siapa itu Roh Kudus yang berada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Bapa, dan bahwa kamu, ini menarik, bukanlah milik kamu sendiri. Wow, sekarang kita bukanlah milik kita sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara tahu, hidup kita adalah rumahnya Roh Kudus. Jadi sebenarnya simpel aja. Seperti apa sih? Kayak orang jual rumah. Saya punya rumah, saya jual rumah kepada Roh Kudus. Jadi sekarang rumahnya punya siapa? Punya Roh Kudus. Tapi saya boleh tinggal di rumahnya itu. Tapi rumah ini sekarang punya siapa? Bukan punya saya lagi, punya Roh Kudus. Berarti yang bayar pajak siapa? Sepertinya Roh Kudus. Yang bertanggung jawab atas rumah ini siapa? Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah membayar, katanya, bought with a price. Dia sudah membayar dengan harganya. Harganya sudah lunas dibayar. Jadi sekarang diri kita ini adalah milik Roh Kudus. Makanya dikatakan so glorify God in your body. Kita muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Itu buat keuntungan siapa? Buat keuntungan kita sendiri. Kalau kita tahu hari ini bahwa siapa pemilik tubuh kita adalah Kristus. Adalah Roh Kudus yang ada dalam kita. Karena itu belajarlah untuk nyatakan, pakai dong. Semua yang ada yang di dalam kita ini. You are the temple of the living God. Kita adalah rumah daripada Tuhan yang hidup. Wow, ini sesuatu banget gitu. Dan dikatakan sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Tuhan yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Tadi kita milik siapa? Kita bukan milik kita lagi, katanya. Kita adalah milik Kristus. Apakah kita sudah diurapi? Otomatis karena Roh Kudus dalam kita. Sudah dimeteraikan, katanya. Dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Untuk apa? Sebagai jaminan, garansi. Dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Tuhan sudah menyediakan segala hal. Dikatakan bersama dengan Yesus, sudah diberikan segala sesuatu. Semuanya kita sudah terima. Garansinya apa? Garansinya adalah Roh Kudus dalam kita. Berarti melalui Roh Kudus ini kita bisa, kita bisa rasakan segala sesuatu yang kita memang sudah terima. Yang sudah disediakan, Masalahnya memang kita mungkin belum terima. Nah, ini yang saya mau bahas hari ini. Saudara perlu tahu segalanya sudah tersedia bagi saudara. Tapi hari ini bisa nggak kita rasakan semua yang sudah disediakan itu? Roma 8 ayat 11. Apalagi sih dahsyatnya Roh Kudus yang ada dalam kita. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, rohnya kan ada di dalam kita. Dikatakan the same power, kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu ada di dalam kita. Ini luar biasa. Maka Roh Kudus itu, rohnya mana ya? Roh Kudus itu, roh Dia tuh Roh Kudus. Yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi dengan kata lain, setelah Dia beli rumah, setelah Dia beli rumah tubuh kita, Dia restorasi tubuh kita ini. Bahwa apa? Tubuh kita yang fana ini juga akan berdampak, katanya. Akan jadi hidup, menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Makanya kuasa kebangkitan, roh yang membangkitkan Yesus itu, Roh Kudus itu yang ada dalam kita, itu bear significant for eternity and for today. Itu kuasanya atau dampaknya, itu bagi kekekalan nanti, juga bagi sekarang ini. Kenapa? Karena sekarang tubuh kita juga udah bukan punya kita. Makanya Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Bukan Yesus. Yesus adalah pribadi waktu Dia hidup. Tapi kalau dibilang Kristus, itu adalah rohnya. Roh Kristus. Roh Kudus yang hidup. Milik Roh Kudus. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, rumahnya. Kita bisa rasakan efeknya sekarang. Harusnya. Tapi kenapa kadang kita nggak rasakan itu? Ada sedikit teorinya. Nah, masalahnya adalah begini. Ketika kita sebelum lahir baru,
kita ini sepertinya semuanya hitam. Dari mulai tubuh, jiwa, roh, dan pikiran kita, semuanya ini. Dan hidup kita harus jadi, tujuannya adalah jadi sama seperti Yesus. Tapi ya bertahap. Makanya tahap pertama apa? Tahap pertama yang kita terima Yesus. Ketika terima Yesus, nah kita lahir baru, born again. Ketika lahir baru, apa yang diperbaharui? Yang diperbaharui adalah rohnya. Makanya spiritnya sekarang mulai biru. Saudara lihat tadi kalau Yesus semuanya biru. Semuanya biru. Dan sekarang kita bertahap. Kita lahir baru, roh kita sekarang mulai warna biru. Mulai Roh Kudus tinggal di dalam kita. Di mana? Di roh kita. Roh kita adalah milik Dia. Tapi masalahnya yang kekal dalam tubuh kita adalah roh. Rohlah yang kekal. Pikiran dan tubuh itu sementara fana. Tapi tadi dikatakan efeknya itu akan berdampak juga pada tubuh yang fana ini. Jadi efeknya akan mulai keluar. Nah, dari sini, saudara lihat, kita harus belajar. Makanya dikatakan oleh Paulus, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi adalah dari soul, jiwa. Dan di dalam jiwa yang paling utama adalah pikiran. Berubah dalam pikiran kita. Itulah dikatakan metanoia atau pertobatan. Bertobat adalah berubah dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita mulai dipengaruhi oleh kebenaran-kebenaran daripada Roh Kudus. Salah satunya yang hari ini saudara dengar. Bahwa apa kita tahu. Bahwa roh kita udah safe. Bahwa ada kuasa yang ada di dalam kita. Nah itu kita harus perlu tahu. Ada setiap janji Tuhan sudah tersedia bagi kita. Setiap berkatnya sudah ada bagi kita. Sudah tersedia. Nah gimana kita bisa raih? Saya lihat yang menghambat ini adalah apa? Tubuh kita. Makanya kita berubah dulu sedikit-sedikit gitu. Dalam apa? Pikiran kita mulai jadi biru gitu. Kemudian apa? Soul kita juga dari merah setengah biru gitu. Dan nanti dari situ, kalau ternyata kemudian kita jatuh dalam dosa, orang lahir baru yang jatuh dalam dosa, apakah kemudian jadi hitam lagi? Tidak. Roh akan tetap warna biru. Kenapa? Roh tidak bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Kita udah bukan punya kita lagi. Gak bisa tiba-tiba setan kemudian bilang, itu buat punya saya. Gak bisa. Karena apa? Kita sudah dibayar dengan harga yang mahal. Ini kan rumah. Jadi sekarang ini cuma luarnya aja nih, casingnya. Dalamnya udah punya Roh Kudus, udah dibayar, lunas. Cuman kalau kita nggak mau pakai semua fasilitasnya, rugi besar, sayang. Makanya hari ini saya khotbahkan ini supaya kita pakai semua fasilitas Roh Kudus yang ada di dalam kita itu. Jadi meskipun kita berdosa hari ini, kita ini orang lahir baru berdosa, itu gambarnya kayak gini tuh. Dalamnya tetap biru, tapi ininya mulai ada bercak-bercak banyak hitamnya. Di dalam jiwa dan di dalam pikiran, terutama. Makanya kita harus belajar untuk beralih kepada spiritually maturing. Yaitu apa? Kedewasaan rohani katanya. Itu yang Paulus bilang istilahnya di Alkitab. Kedewasaan rohani. Yaitu apa? Mulai kita milikilah pikiran Kristus katanya. Bukan pikiran dunia. Kemudian kita mulai punyalah keinginan. Jangan ikuti keinginan daging. Tapi apa? Keinginan roh. Saudara bisa baca di 1 Korintus itu. Korintus. Semuanya dibahas di situ. Dan dari sini akhirnya nanti kita jadi fully mature. Inilah goalnya. Ketika kita bisa jadi fully mature, itu kedewasaan penuh di dalam kekristenan. Berarti kita sama seperti Kristus. Makanya dikatakan aku mau jadi sama seperti Kristus. Yaitu apa? Tubuh, jiwa, dan roh semuanya warna biru. Jadi inilah sekali lagi tahapannya. Sebelum lahir baru, hitam semua. Ketika lahir baru, rohnya mulai warna biru. Ketika kita tetap berdosa, ya ini mulai mempengaruhi juga dosa. Tapi lihat, kita harus beranjak terus kepada apa? Spiritual maturing. Kematangan, kedewasaan rohani. Sampai akhirnya kita jadi full nature dan kita serupa katanya dengan Kristus. Serupa dengan Yesus. Nah, makanya di Efesus dikatakan, ini mulai menarik. Jadi tadi masih pendahuluan. Pendahuluan katanya. Ya, janganlah kamu bodoh. Berarti ada yang bodoh? Ada.
Makanya Tuhan bilang, jangan kamu bodoh. Siapa yang bodoh? Adalah orang-orang yang sudah terima Yesus, lahir baru, tapi mereka nggak sadar bahwa ya, sekarang tubuh mereka punya Roh Kudus. Mereka nggak sadar potensi apa yang mereka punya. Dan mereka hidup seperti layaknya orang dunia. Makanya dibilang, janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah. Berusaha, berarti ya nggak terlalu gampang ya. Memang harus ada usaha. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Yang punya tubuh kan bukan kita lagi, tapi Tuhan. Kita ngerti nggak? Kalau kita nggak ngerti, berarti kita tarik tubuh ini tidak sesuai dengan apa yang jadi rencana Tuhan. Makanya apa? Hidup kita susah. Kenapa kita hidup di bumi sepertinya amburadul gitu loh kehidupannya. Padahal bukan itu kehidupan yang Tuhan inginkan untuk kita jalani di dunia. Ketika kita lahir baru, makanya dikatakan usahakanlah supaya kamu ngerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, saya harap saudara udah mulai bisa ngerti kalau lihat tadi gambar itu. Yang dimaksud dengan penuh dengan Roh Kudus itu bukan roh, karena roh sudah penuh. Tapi penuh dengan roh yaitu di dalam jiwa dan di dalam pikiran. Karena kalau tubuh sih cuma ngikutin aja. Apa pikiran kita ya tubuh sih cuma jalani. Jadi yang dibilang penuh dengan Roh Kudus itu adalah dalam pikiran dan jiwa kita. Belajarlah untuk bisa penuh. Living a spirit-filled life. Belajarlah kehidupan ini adalah kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam pikiran dan dalam jiwa kita. Perasaan, keinginan, kehendak semua. Itulah yang Firman ajarkan. Supaya apa tujuannya? Demi kebaikan kita kok. Supaya kita bisa rasakan kepenuhan Roh Kudus itu seperti rencana Tuhan. Kehendak Tuhan dalam hidup kita. Makanya ada yang namanya Spirit Life Training. Yaitu apa? Latihan kehidupan secara roh. Gitu. Latih kehidupan roh kita. Apa yang ditabur katanya. Kalau kita menabur dalam daging, kita akan menuai dalam daging. Nggak heran kalau kita tabur nyuri, ya kemudian apa ya? Kita digebugin, misalnya gitu. Kalau kita berdosa, ya kita terima konsekuensinya. Ya namanya hidup di dalam dunia. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Makanya dikatakan di Galatia, taburlah di dalam roh. Kalau kamu menabur dalam roh, kamu akan menuai dalam roh. Segala berkat yang sudah tersedia itu. Dan ini di bawah bagus. Ada satu quote. So a thought, ketika kita menabur pikiran, kamu akan menuai perbuatan. Ketika kita menabur perbuatan, itu kita akan menuai kebiasaan. Ketika kita menabur kebiasaan, lama-lama itu akan menjadi karakter bagi kita. Dan ketika kita menabur itu karakter, kita akan menuai tujuan, destiny daripada hidup kita. Jadi, dimulai dari apa? Pikiran. Kalau kita bisa pikirannya positif, tingkah laku kita positif, kebiasaan kita positif, karakter kita juga positif. Akhirnya apa? Destiny kita, rencana Tuhan yang positif dalam hidup kita, kita bisa terima. Tapi kalau hari ini kita menabur pikiran yang negatif, mikirnya yang nggak benar, tidak sesuai dengan firman, perilaku kita apa? Jadi takut, betul? Pikiran kita nggak benar, pikirannya ketakutan, pikiran dunia, jadi takut. Itu akan jadi kebiasaan yang negatif. Dan kebiasaan yang negatif akan menimbulkan karakter yang negatif dalam hidup kita juga. Dan dari karakter ini, itu akhirnya akan apa? Destiny kita. Selama kita hidup di dunia ini, mungkin kita terima hal-hal yang gak baik. Kenapa yang gak baik ya sepertinya hidup ini? Ya, kita mulai berubah lah ketika kita bisa ngerti hal ini. Makanya dimulai dari mana? Life is a gift, but living is a choice. Wah, ini satu quotes yang bagus. Saya terima ini. Saya dapetin ini. Kehidupan itu adalah sebuah pemberian. Kita hidup karena Tuhan. Itulah pemberian. Hidup adalah pemberian. Tetapi kehidupan itu adalah sebuah pilihan. Pilihan apa? Hari ini saudara hidup. Tapi kehidupan yang saudara mau jalani adalah pilihan saudara. Everything in your life is a reflection of a choice. Segala sesuatu yang kita hidupi itu adalah gambaran daripada pilihan. You have made
daripada pilihan yang kita ambil. If you want a different result, kalau kita mau hasil yang berbeda, make a different choice. Ambil satu pilihan yang berbeda. Apa ini? Tadi Firman mengajarkan kita untuk belajar untuk tabur hal yang hal rohani, bukan hidup di dalam kedagingan. Saya belajar dari istri saya luar biasa. Betul. Ini masa pandemik, ini kan banyak di rumah. Jadi banyak waktu tuh sebetulnya nggak kemana-mana. Kenapa? Biasa mungkin waktu habis di jalan, habis pergi, habis ini. Sekarang banyak waktu di rumah. Berarti ada waktu. Dan kehidupan adalah sebuah pilihan. Istri saya bilang, sebetulnya saya bisa pilih untuk saya pakai buat nonton drakor. Apa itu drakor? Bukan dragon. Apalagi Dracula. Drama Korea. Tidak salah sama sekali nonton drama Korea. Betul, tidak salah. But life is a choice. Sekali kita nonton, ya kita pengen nonton seri berikutnya. Makanya yang suka seri, saya bilang tadi, nonton aja The Chosen. Itu season 1, 8 episode. Sekarang udah ada season 2, udah 4 episode. Ya tunggu sih belum selesai gitu. Jadi itu adalah pilihan. Istri saya bilang saya bisa pilih untuk nonton drama Korea. Tapi saya lebih pilih untuk dengar firman setiap malam. Saya salut sama istri saya. Lebih daripada saya bahkan. Betul. Setiap malam sebelum tidur dia nonton khotbah Andrew Wommack. Setengah jam. Karena Andrew Wommack dia punya sekolah, Charis Bible. Dan setiap hari dia punya program setengah jam di TV. Ditayangkan juga di YouTube. Jadi ada kayak renungan setengah jam tiap hari. Setiap hari baru dibikin baru. Jadi dia nonton setiap hari sebelum tidur. Kadang saya ikut, kadang saya ngantuk. Dia lebih konsisten. Betul. Kenapa? Life is a choice. Saudara boleh pilih kehidupan ini saudara mau pakai buat apa. Tapi jangan lupa, di bawahnya dibilang hasil yang kita pilih will make a different result. Itu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Different choice, different result. Hari ini, saya mau saudara mulai take a different choice. Untuk Belajar untuk menabur hal rohani. Betul. Supaya saudara menabur dan saudara akan menuai hal rohani juga. Lebih lagi di tengah ini semua. Ya, penutup bagian terakhir. Jadi seperti apa sih kita bisa hidup di dalam living a spirit-filled life? Di dalam kehidupan yang dipenuhi oleh roh. Kehidupan yang dipenuhi oleh roh. Roh Kudus, yang pertama ini adalah reveal the fact to be believed. Kepada Kepada firman. Semuanya adalah firman di tengah. Jadi dia akan menyatakan untuk kita bisa percaya kepada kebenaran firman. Ini saya udah sering khotbahin. Kita percaya kepada kebenaran firman lebih daripada fakta-fakta. Dan hasilnya Kalau kita bisa percaya lebih kepada firman, maka akan ada yang namanya tuntunan. Guidance of the Spirit. Akan ada tuntunan daripada Roh Kudus. Roh Kudus akan mulai tuntun kita. Dan apa yang dia lakukan? Lihat ini. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan, berarti dialah, ini dia yang lakukan. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Itu yang pertama. Yang kedua, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada dua hal, paling tidak. Guidance pimpinan Roh Kudus? Dia akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan tentang semua yang Tuhan udah ngomong. Lihat ini. Teach you all things, reminds you everything. Dua hal. Apa bedanya sekarang mengajarkan dan mengingatkan? Mengajarkan adalah sesuatu yang kita belum tahu. Makanya kita perlu belajar. Sesuatu yang kita belum tahu, dia akan kasih tahu. Tadi dikatakan dia akan teach you all things. Mengajarkan segala sesuatu. Jadi apa yang dia bisa ajar? Segala sesuatu. Betul. Belajarlah itu. Tahu, sadari. Kalau kita butuh pertolongan, tadi lari kemana? Bilang sama Roh Kudus. Dulu anak saya yang kedua, matematikanya
pasti remedial terus. Setelah itu kita sering berdoa, minta dong pertolongan dari Roh Kudus. Sekarang nggak remedial tuh. Jadi bisa nggak ngajarin matematika? Oh bisa. Bisa ngajar masak? Bisa. Karena dikatakan mengajarkan segala sesuatu. Mengajarkan adalah sesuatu yang kita memang belum bisa. Tapi kemudian selain mengajarkan, dia juga akan mengingatkan tentang sesuatu, segala sesuatu yang Yesus bilang, yang aku sudah mengatakan kepadamu. Dia akan ingatkan juga apa yang Tuhan memang pernah ngomong. Nah, itulah yang Roh Kudus bisa lakukan. Dan when the Spirit of Truth, ketika dia yang adalah roh kebenaran datang, dia akan menuntun kita di dalam seluruh kebenaran. And he will tell you what is yet to come. Dan dia akan ngasih tahu ke kita apa yang akan, hal-hal yang akan datang katanya. Apa yang akan terjadi. Kenapa? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi pertanyaannya, Roh Kudus tahu nggak? Tahu. Karena Tuhan kekal. Dia tahu dari awal sampai akhir. Berarti dia tahu apa yang akan terjadi besok. Tahu nggak? Tahu. Ada satu kesaksian sedikit. Saya hobinya jalan-jalan, traveling. Gitu. Jadi masuk tahun 2020, itu travel lagi, wah luar biasa lah. Dan ada pameran juga di Pascal 23 kalau nggak salah. Atau di PVJ, lupa lah. Jadi itu travel-travel semua jualan. Tapi heran ya, biasanya saya selalu planning untuk jalan-jalan itu setahun sebelumnya. Kenapa? Ya hobinya cari tiket pesawat yang murah gitu. Bahkan dulu kan AirAsia 0 rupiah katanya. Wow, jadi sering beli. Jadi cuma bayar pajaknya aja. Paling 100 ribu, 200 ribu. Jadi saya beli setahun ke depan. Jadi planningnya tuh jauh-jauh hari selalu. Tapi masuk tahun 2020, aneh. Sama istri sama-sama kayak, kok kayak mau pergi kemana ya? Bingungnya. Kok kayak males ya? Kok kayak mau kemana ya? 2019 akhir lah gitu. Jadi buat planning 2020 kayak udah nggak tahu kemana ya. Maksudnya mau kemana gitu. Jadi hampir nggak ada tiket yang dibeli. Nah kecuali itu waktu bulan Februari ada pameran tuh di Pascal. Dan cuma itulah tiket yang saya beli. Ya kalau sekarang sih dipikir nyesel juga. Kenapa? Kan nggak ada yang tahu pada awal tahun tuh kapan pandemik akan terjadi. Tiba-tiba pandemik nggak bisa terbang kan sama sekali. Nah tapi yang menarik adalah begini. Ternyata Roh Kudus tuh bisa taruh sesuatu dalam hati kita. Jadi kalau itu tahun 2019, 2019 saya terbang itu belasan kali. Jadi punya tiket banyak sekali. Tapi 2020 hampir nggak ada, cuma inilah gitu. Jadi nggak planning. Dan waktu di situ juga lucunya gini, kan banyak travel. Biasa saya beli travel di Antapaya. Kenapa? Ada sepupu saya kerja di Antapaya. Jadi dulu dia kerja di Bayu Buana. Jadi ya kadang pakai Bayu Buana travelnya. Terus dia pindah ke Antapaya, ya saya pakai Antapaya lah sering. Tapi waktu itu keliling-keliling, tiba-tiba Tuhan arahkan ke Dwi Daya. Aneh. Travel yang kita nggak pernah sama sekali tuh, Dwi Daya. Ya udahlah, Dwi Daya. Terus ngomong-ngomong sama istri, mau kemana ya? Ya udahlah, akhir tahun. Berarti awal tahun ini tuh, Desember 2021. Jadi Desember sampai Januari. Ke Taiwan aja deh, ke Taiwan. Kenapa? Pengen lihat kembang api tahun baruannya di Taiwan. Itu ada gedung tertinggi, gedung 101 di Taiwan, salah satu gedung tertinggi di dunia. Dan saya lihat di YouTube, oh bagus kalau ada kembang apinya. Ya udah, booking deh buat Desember 2020 sampai pulang 2021 Januari. Ya udah, akhirnya booking sama Dwi Daya. Belum pandemik. Ternyata kemudian kita tahu pandemik terjadi. Nggak bisa terbang. Saya dengar teman-teman semua banyak yang akhirnya tiket akhirnya dijadiin kredit. Dijadiin uang. Termasuk AirAsia juga, saya ada satu ke Singapura, itu juga sama dijadiin gitu. Jadiin voucher. Jadi kredit buat itu. Tapi Dwi Daya ini aneh. Dia tanyain ke saya, mau dijadiin voucher, mau dirubah tanggal, atau mau di-refund? Waduh, saya ngobrol sama istri, kasih waktulah 1 hari 2 hari. Kita doa dan kita pikir, pertimbangkan, sampai kapan pandemi kita juga nggak tahu. Kalau mau dirubah mundur tanggalnya, nggak tahu juga kapan mau dimundurin gitu. Kalau mau dijadiin voucher, ya pasti enggak lah, kita nggak mau gitu. Udahlah, refund aja lah, gimana nanti aja, pokoknya refund dulu lah gitu. Setelah itu mau beli lagi ya beli lagi. Padahal belinya murah tuh, jadi udah refund.
Dan dia bilang, oke, refund bisa katanya, tapi tunggu 6 bulan. Ya udah nggak apa-apa. Dan kenapa saya kesaksian? Karena ini baru refundnya itu baru cair 2 hari yang lalu. Ternyata di refund. Dan saudara tahu ketika di refund, hitung punya hitung, saya untung 10 juta. Hah, kok bisa? Makanya ini saya kesaksian. Jadi kalau dipikir pimpinan tuntunan Roh Kudus tuh lucu. Jadi waktu beli, itu pakai promo kartu kredit dari CIMB. Dan setiap promo itu masing-masing tuh ada refund. Jadi refund dari kartu kredit. Saya bayar pakai kartu kredit. Udah selesai dibayar kan. Dan sekarang apa? Di refund rupiah itunya, tiketnya. Jadi kan diskonnya ini, ya tetap kan saya udah terima, kan dipotong. Saya nggak bayar sesuai dengan itu. Jadi pokoknya waktu dihitung-hitung, malah untung 10 juta. Orang beli tiket rugi, teman saya ada yang angus, plus waktu itu kita beli dicicil setahun, gitu. Udah dicicil setahun tiketnya, dihitung-hitung untung 10 juta. Wow, kok bisa ya? Ya itulah Tuhan. Dan gak ada tiket yang lain memang, cuman itu doang yang nyangkut, dan sekarang refund selesai. Jadi itulah Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus, apalagi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, tadi hidup kita di guidance, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga itu menyatakan, reveal the divine instruction. Itu menyatakan apa? Instruksi-instruksi ilahi. Buat kita, harusnya kayak apa? Sama kayak gini, kita udah beli mobil, kita kan nggak terlalu ngerti ini fasilitasnya apa aja kalau mobilnya begitu canggih. Nah, gitu juga, Roh Kudus sekarang udah ada di dalam kita. Makanya dia kasih instruksi kepada kita secara ilahi untuk bagaimana kita bisa hidup. Jadi hidup kita bisa maksimal di dalam Kristus. Secara firman-Nya. Kalau kita bisa percaya itu dan tahu itu, kita ikuti semuanya itu. Contohnya adalah buah roh. Buah Roh Kudus. The supernatural fruit of the Holy Spirit. Inilah buah supranatural dari Roh Kudus. Sekali lagi, buah roh, namanya aja buah roh. Berarti siapa yang menghasilkan? Lihat ini. But the Holy Spirit, ayatnya bilang, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Dan Roh Kudus lah yang menghasilkan buah ini di dalam kehidupan kita. Tidak dikatakan buah-buah, tapi singular. Satu buah sebetulnya. Satu buah, fruit. Tapi ada 9 rasa. Yaitu rasa apa? Rasa kasih. Sukacita. Damai sejahtera. Kesabaran. Kebaikan. Kesetiaan. Kelemah lembutan. Dan penguasaan diri. Siapa yang menghasilkan ini? Roh Kudus. Namanya aja buah roh. Jadi salah besar kalau kita diajarkan untuk kita bisa menghasilkan buah roh. Karena kita nggak bisa menghasilkan kasih, sukacita, nggak bisa. Tapi yang hari ini kebenaran yang saya mau katakan ke saudara, bahwa kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, semua sudah ada dalam saudara. Tapi kenapa kita kok nggak bisa mengasihi ya? Kenapa kita nggak bisa damai ya? Problemnya ada di mana? Balik lagi tadi. Kita taburlah hal rohani. Tabur, supaya semua buah itu bisa keluar. Jadi bukan kita yang menghasilkan. Ini buah roh. Itu sudah ada. Tapi kenapa kita nggak rasakan? Makanya ikutilah tuntunan Tuhan. Rasakan ini. Percayalah. Untuk kita bisa merasakan, fokus pada hal yang rohani. Belum lagi apa? Roh yang di dalam kita tuh luar biasa. Ada 7 roh katanya. Yang dahsyat. Yang bisa kalau mau dipecah di dalam Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ini semua sudah ada dalam kita. Roh Tuhan. Berarti apa? Kita memang ada roh Tuhan. Bukan roh jahat. Tidak ada roh jahat di dalam diri kita. Gak bisa masuk dia. Dia cuma bisa mempengaruhi dalam pikiran. Makanya perilaku kita kenapa jahat? Jadi pengaruh pikiran. Tapi dia gak bisa masuk. Di dalam kita ada roh Tuhan. Roh hikmat. Makanya kita bisa tahu sesuatu. Roh pengertian. Roh nasihat. Itu ada semua dalam kita. Roh keperkasaan. Roh pengenalan. Roh takut akan Tuhan. Semua ada dalam kita. Belum lagi kalau kita pelajari. Waduh, saya nggak punya waktu. Waktunya habis. Di dalam Korintus, dalam Roma, dalam Efesus.
Makanya ada roh yang bisa bikin kita apa? Kita punya jawatan. Kenapa ada orang jadi rasul, nabi, pengajar? Saya mungkin karunianya di pengajar, saya suka ngajar. Kenapa? Karena roh itu yang dalam kita. Gak bisa dibuat-buat. Untuk apa? Hobi ngajar, hobi apa? Jelasin sampai orang ngerti gitu. Nah itu Roh Kudus yang membuat itu. Gembala, penginjil. Kemudian apa? Ada roh melayani. Ada karunia-karunia roh ini. Untuk melayani, menasehati, mengajar, menyumbang, memimpin, kemurahan, hikmat, bernubuat, iman, roh, apa karunia menyembuhkan, mengadakan mujizat, pengetahuan, membedakan roh, berbagai bahasa, menafsirkan bahasa roh. Belum ini rasul, nabi, pengajar, wah panjang semua. Semua ini sudah ada dalam kita. Wow, jadi ini bukan dikejar. Tapi apa? Dia sudah ada. Tinggal kita tenang, rilis saja. Jangan sampai ketutup sama apa? Sama duniawinya kita. Gitu. Yang terakhir, Roh Kudus juga apa? Reveal, menyatakan promises to be enjoyed. Dia menyatakan setiap janji-janji Tuhan. Tadi dua kan yang Roh Kudus lakukan apa? Dia mengajarkan dan mengingatkan apa yang Yesus katakan. Jadi setiap janji Tuhan, firman Tuhan yang Tuhan katakan, itu Tuhan ingetin lewat siapa? Lewat Roh Kudus. Dan hasilnya apa? Janji Tuhan itu adalah seperti weapon of the Spirit. Itu adalah seperti senjata. Makanya kita tahu setiap janji Tuhan. God keeps every promise He makes. Dia pasti akan menggenapi semua janjinya. Makanya kita bisa tenang. Dan ini jadi kekuatan kita justru. His faithful promises are your armor and protection. Justru kesetiaan Tuhan pada janjinya, itulah justru kekuatan kita dan proteksi kita. Karena dia setia pada janjinya, makanya kita yakin, kita percaya, kita bisa hadapi iblis. Untuk menghadapi semua keadaan. Kita lebih percaya pada janji Tuhan. Dan ini dikatakan oleh di Roma tentang Abraham. Dikutip tentang Abraham di Roma di Perjanjian Baru. Lihat, bagus sekali. Terhadap janji Tuhan, ia tidak goyah oleh ketidakpercayaan. Dengan kata lain, Abraham begitu percaya pada janji Tuhan. Bahkan ia diteguhkan oleh iman. Iman apa? Percaya meskipun tidak melihat. Dan memberikan kemuliaan kepada Tuhan, serta yakin sepenuhnya bahwa apa yang telah Tuhan janjikan. Lihat, dua kali ditulis janji Tuhan dan yang Tuhan janjikan. Dia pasti sanggup menggenapinya. Maka hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Wow. Makanya when you focus on God's promises instead of your problem, ketika kita berfokus pada janji Tuhan lebih daripada masalah-masalah kita, maka apa? Your thought changes. Pikiran kita akan mulai berubah. Your stress decrease. Stres kita akan mulai menurun. And your peace increase. Dan damai sejahtera akan mulai naik. Kenapa? Karena fokus kita pada janji Tuhan. Itulah kekuatan kita, bukan pada masalah. Saya cerita lagi sedikit. Ini kan kenapa Zoom nggak libur hampir sebulan? Karena saya ke Bali. Jadi itu udah hotel udah beli dari jauh-jauh hari. Udah dari jauh hari. Kenapa? Hotel yang nawarin. Murah sekali. Jadi dia tawarin kamu harus tinggal tapi seminggu ya. Tapi murah gitu. Seminggu. Ya oke aja lah gitu. Dikasih hotel murah seminggu, hotel bagus lagi bintang 5. Ya udah. Ya pergi aja. Jadi udah schedule kan. Tapi tiba-tiba ada peraturan pemerintah. Tidak boleh mudik. Larangan mudik. Nanti bakal dicegat ini itu. Wah, mulai kan. Nah, ada mungkin 3 kali ya sampai teman saya yang kirimin terus WA tentang ini. Itu akan ada denda loh. Bisa didenda 100 juta. Nanti di jalan disuruh balik. Ini disuruh begini. Suruh begitu. Wah, pokoknya ceritain terus. Dikirimin terus lah. Buat saya saya tenang aja. Kenapa? Ya percaya pada janji Tuhan. Kenapa? Yang cari hotel juga bukan saya. Hotelnya nawarin. Saya damai sejahtera ya saya belilah. Berarti Tuhan kasih saya untuk liburan. Nah sekarang liburan mau dihambat. Tuhan Roh Kudus bisa kasih hikmat. Tadi salah satunya adalah roh hikmat. Betul? Tuhan kasih hikmat.
Gimana ya? Oh, katanya harus pakai surat tugas. Ya udah kalau gitu, saya bertugas aja deh gitu. Saya siapa ya? Saya pendeta. Tugasnya apa? Tugasnya berkhotbah. Berarti apa? Ya cari kerjaan khotbah gitu. Akhirnya saya kasih tahu ada gereja di Bali. Saya bilang, saya mau datang. Mau nggak saya khotbah di situ? Nggak usah bayarin tiket, nggak usah bayarin hotel. Pokoknya izinkan saya khotbah lah gitu kasar. Oh boleh. Sama di Malang. Jadi singkat cerita, saya khotbah berturut-turut 2 minggu di Bali dan di Malang. Cuman saya bilang apa? Minta surat tugas dong. Kan ini saya tugas. Kamu tugaskan saya untuk khotbah di sana. Itulah hikmat. Jadi apa? Ya saya bawa surat tugas. Tapi ternyata pas berangkat, gak ada masalah sama sekali. Tidak sekalipun surat tugas itu keluar. Jadi sampai Bali, gak ada masalah. Jadi khotbahnya kan di Bali dulu. Setelah itu dari Bali baru ke Malang dan khotbah di Malang baru pulang. Jadi berangkat gak ada masalah sama sekali. Nah, pas mau pulang, itu saya pulang hari Sabtu. Lebaran tuh hari Jumat ya kalau salah, Kamis Jumat. Ya, Kamis Jumat. Nah, hari Sabtu, hari Jumat itu saya mulai nyebrang. Karena hari Minggunya saya khotbah di Malang. Jadi baru 1-2 hari itu Lebaran. Baru hari ke-1 ke-2 gitu. Setelah Lebaran. Dan itu jalanan sepi sekali. Betul. Orang yang jalan mobil pribadi bisa dihitung pakai jari. Hampir nggak ada. Truk aja sepi. Cuma ada truk. Bus udah nggak jalan sama sekali. Jadi jalanan kosong. Bisa ngebut kayak di tol. Itu jalanan kosong. Itu juga enak kayaknya. Dan betul sampai di penyeberangan mau pulang. Ditanya. Ada surat tugas? Ya ada, saya kasihin. Dia lihat. Oh ya oke. Boleh. Dan waktu berangkat kan kita semua dites antigen. Kenapa? Di penyeberangan ya ditanya si antigen. Jadi semua negatif. Dah. Nah sekarang mau nyebrang balik nih. Tanya surat tugas sama antigen. Sepi sekali kan. Jadi dia lihat, wah saya nggak cek lagi kan. Jadi saya kasih, dia lihat, wah ini udah expired. Jadi gimana? Tuh harus di situ dites genos. Genos itu cuma niup. Jadi kayak niup balon. Enak lah daripada dicolok-colok lah. Itu lebih enak. Cuma niup balon, bayar 40.000. 40 apa 50 lah, lupa. Pokoknya nggak terlalu mahal dibanding swab antigen gitu. Dah. Ya udah, jadi harus itu karena itu berlaku 1 kali 24 jam. Oh ya udah, jadi harus tes lagi, tes. Dan setelah tes, jadi saya kan ada anak kecil 2 nggak usah dites gitu. Jadi saya sama James yang besar dites negatif. Begitu itu saya lihat kenapa diam-diam aja, terus saya tanya, "Kenapa? Yang 2 lagi mana?" "Oh, yang 2 lagi positif," katanya. "Hah?" Saya bilang, "Waduh, mama saya dan ini." Saya bilang, waduh, gimana nih? Positif. Terus dia bilang, ya tunggulah sebentar katanya. 15 menit gitulah, nanti dites lagi. Dites ulang, ditiup lagi, genos. Wah, nah inilah 15 menit peperangan yang menentukan. Mau percaya pada firman kebenaran, atau mau percaya pada fakta. Saya cuma ingat, apa? Firmannya bilang apa? Tuhan pasti akan jagain kita. Ayatnya bilang, engkau nggak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 di kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Saya ingat terus itu. Kenapa? Itulah firman. Jadi kekuatan dalam saya. Saya bilang, enggak. Nanti tes lagi akan jadi negatif. Pasti tes lagi akan jadi negatif. Dah, tes lagi tuh. Mama saya dulu yang tes. Yuk. Begitu dicolok lagi. Positif. Waduh, saya bilang, positif. Masa harus ditinggal di Bali? Hari Minggu saya pelayanan di Malang. Siapa yang nanti jemput di Bali kan gitu. Bingung juga. Gimana caranya? Tapi apa? Ingat lagi firman lagi. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Percaya akan perlindungan Tuhan. Saya bilang, tapi saya heran, mama saya tuh positif banget. Dia bilang, gak mungkin, mama sehat, pasti negatif katanya. Gak mungkin, mama sehat. Dalam hati saya, tapi udah 2 kali, genos positif nih. Terus gimana? Terus saya tanya ke orang situ. Jadi alternatifnya gimana nih? Positif. Oh,
kalau gitu di swab antigen katanya. Di antigen. Hasilnya lama nggak? Oh enggak, paling 15 menit juga kata dia. Tunggu. Tapi bayarnya agak mahal. 160-an apa 200 lah. Kata saya, ya nggak apa-apa. Ya mau gimana lagi kan gitu. Ya udah, oke lah, tes aja. Dites tuh. Sambil tes, nah mulai. Di situ lagi kan. Tapi saya tetap tenang. Saya percaya Roh Kudus. Kalau engkau udah pimpin saya pergi sampai ke Bali, liburan udah selesai, pelayanan di Bali udah beres, sekarang saya mau pulang, masa nggak bisa pulang? Masa harus dikarantina di Bali, nggak bisa nyebrang? Gitu. Dah, tenang aja lah, saya bilang. Dah, tenang. Tunggu 15 menit, kita percaya. Dan setelah 15 menit keluar, puji Tuhan, negatif antigen. Wah. Tapi dari situ saya lihat, bagus juga ya, jadi punya pengalaman secara rohani. Nah Nini sekarang kan, Nini tiup pertama genos positif. Akhirnya suruh tiup lagi, yang kedua. Ternyata udah negatif. Jadi udah negatif. Ya udah beres, jadi nggak usah di antigen. Jadi dari situ saya tahu, wah, kadang-kadang memang Tuhan suka menguji lah percayanya kita. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu. Dan akhirnya sampai ke Solo, kan mampir dari Malang terus pulang ke Solo dulu baru ke Bandung. Itu di hotel juga ada hal yang menarik. Kenapa sampai ke hotel harus digenos lagi? Saya bilang baru 2 hari yang lalu itu saya tes. Iya Pak, genos ini berlakunya 1 kali 24 jam. Jadi harus dites lagi. Mama saya itu kan gara-gara antigen masih berlaku. Karena bisa sampai 1-2 minggu katanya. Jadi nggak usah dites. Oh ada untungnya juga gitu. Ya udah, jadi saya tes sama Nini aja. Karena anak-anak nggak perlu katanya. Dites dan ya udah positif, negatif. Dan dites tetap negatif. Jadi, dan itu hotel juga luar biasa. Waktu saya sempat kesel tuh. Kenapa di hotel itu? Harusnya saya tuh nggak nginep di hotel itu. Saya harusnya nginep di Semarang. Tapi kemudian saya lihat ada hotel yang lebih murah dan lebih bagus di Solo. Ya udah saya pindahin. Di Bali juga kayak gitu. Ternyata tuntunan Tuhan asik lah. Kalau Tuhan nuntun kita, Tuhan akan kasih hikmat. Kayak gitu. Main ke daerah Samasta, itu ada di Jimbaran, daerah Jimbaran. Di situ ada hotel bintang 5, Movenpick. Hotel itu mahal biasanya. Tapi waktu ke situ kita cuma makan, lihat ada hotel. Saya iseng-iseng. Ternyata harganya murah sekali, banting harga. Akhirnya saya cancel hotel yang ada di Kute gitu, pindah ke situ. Bagus sekali, cuma 400.000 lebih. Bintang 5, Movenpick. Jadi memang lagi banting harga semua. Itu juga di Semarang, saya pindahin ke Solo. Karena lebih bagus. Ternyata hotelnya nggak beroperasi. Jadi dioper lagi ke hotel yang lain. Aduh, kesel juga kan gitu. Dan begitu nyampe hotel itu, jadi saya mau nginep di sini, dipindah ke sini. Sampai di hotel itu, harus genos juga. Jadi kesel, saya bilang, kok nggak berlaku, baru 2 hari di genos. Tapi waktu itu tuh sambil ngobrol kan, saya tanya, memang ini, iya habis gimana Pak? Ini memang kebijakan wali kota. Harus digenos setiap hotel. Pokoknya semua yang nginep di hotel harus digenos. Harus ada bawa surat atau swab gitulah, antigen. Saya tanya, nah ini di mana? Oh Pak, kebetulan Pak, di hotel kita itu disediakan di hotel. Ada 1 ruangan khusus buat genos. Oh gitu, jadi tinggal bayar aja 50.000. Oh ya udahlah, paksa bayar, tes. Sambil tes saya tanya, ini setiap hotel disediain? Saya tanya. Dia bilang, oh enggak Pak, di seluruh kota Solo, genos cuma ada di 3 tempat. Di 2 rumah sakit, dan di hotel ini satu-satunya katanya. Wow, saya bilang, saya bersyukur sekali. Kenapa? Itu saya check-in udah jam 9 malam. Jadi kalau sampai check-in di hotel yang lain, berarti saya harus keluar lagi untuk genos. Cari ke rumah sakit untuk digenos, baru bisa balik lagi ke hotel. Tapi ternyata Tuhan bisa tuntun, hotel ini dipindah ke hotel ini. Kalau dia pindahin ke hotel lain ya yang cerita tuh. Kalau saya nginep di hotel ini juga mungkin harus genos ke rumah sakit. Dan di hotel ini ada genos, tinggal di situ di lobi, jalan doang. Akhirnya dites, negatif. Oke, balik lagi, check-in, naik ke hotel. Saya lihat, wow, pertolongan Tuhan itu selalu luar biasa lah dalam hidup kita. Satu lagi mau cerita, itu di salah satu hotel di Banyuwangi. Jadi setelah parkir, check-in, malam-malam juga itu nyampainya. Jadi begitu masuk, dah kita masuk, selesai aja.
ke kamar. Tiba-tiba istri saya tanya ke yang kecil, loh, kamu kok nggak ganti sendal jepit katanya? Sendal jepitnya mana? Sendal jepitnya di mobil katanya. Biasanya anak saya tuh ya udah pakai sendal hotel aja, apalagi ini cuma transit. Jadi di Banyuwangi habis nyebrang nginep, besoknya pagi udah jalan lagi. Jadi udahlah, saya bilang pakai sendal jepit aja, pakai sendal hotel aja. Tapi istri saya bilang, enggak, saya ambil sendal jepit lah di mobil. Saya bilang, ngapain kamu ke mobil lagi? Enggak lah, saya ambil aja lah ke mobil. Dan dia ngotot. Dan itu kejadian, ya udahlah, akhirnya dia ke mobil. Dan saudara tahu, begitu dia ke mobil dan balik lagi, dia ada cerita yang luar biasa. Pintu mobil saya kebuka, nggak ditutup. Jadi mobilnya tuh sliding door. Jadi yang pintu tengah tuh sliding. Itu kebuka aja. Masalahnya kenapa? Parkirnya begini. Saya kan tempat nyetir dong, gitu. Itu tuh hotelnya di sini. Jadi saya setelah nyetir, nah anak saya satu keluar lewat sana, yang depan udah keluar duluan. Dia pikir ada orang yang mau keluar lewat situ. Jadi itu pintu nggak ditutup. Yang berlawanan dari hotel. Jadi kalau kita lihat dari hotel, kelihatannya pintunya ketutup-tutup aja sih. Gitu. Jadi semua udah masuk ke hotel, itu udah mungkin sekitar 20-30 menit loh. Karena kita begitu ke hotel, saya ajak anak-anak dulu lihat hotelnya lah, inilah. Ada kolam renang loh, masa sih? Tapi udah tutup kan, gelap malam-malam, ya nggak apa-apa, kita lihat lah seperti apa. Jadi pengen survei hotel. Ini gitu. Masuk ke kamar baru urusan sendal. Jadi waktu istri saya balik lagi itu, dia lihat ini, pintu yang sebelah sini kebuka, melongkong. Saya sampai bilang, wow, kalau itu sampai pagi kebuka, nggak tahu lah apa yang terjadi. Karena apa? Hotel juga, dari arah hotel sih ketutup. Jadi ini yang ke arah jalan malah. Nggak kelihatan. Tuhan tuh luar biasa. Bisa cuma urusan sendal, istri saya pengen ngotot itu. Dan dari situ dia tahu, apa? Ternyata Roh Kudus dalam kita, itu luar biasa. Dia bisa menuntun kita, guidance kita, menolong kita, menjagai. Jadi apa kalau kita punya rasa gini gitu? Kan ini tubuh bukan punya kita lagi. Kalau ada tuntunan Roh Kudus, kita cepat lakuin aja. Gimana sih dengar suara Roh Kudus? Saya ngajar simple aja lah. Aduh, ini udah waktunya habis. Gampang aja. Saya belajar waktu saya masih kecil lah, SMP apa SMA. Tengah malam saya ingat. Saya waktu itu lagi belajar gimana sih dengar suara Roh Kudus tuh. Suara Roh Kudus adalah seperti apa yang ada dorongan dalam hati kita. Kenapa? Ini kan tubuh bukan punya kita. Sedangkan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Berarti dia bisa dorong sesuatu untuk kita bisa kerjakan. Dan kalau didorong itu, lakuinlah cepat gitu. Sebelum kita mikir. Jadi waktu itu malam-malam tidur. Udah mau tidur nih. Udah 15 menit apa 20 menit. Tapi belum tidur. Udah diranjang lampu, udah mati semua. Tiba-tiba apa? Ke dapur. Ke dapur. Ngapain ke dapur ya? Tapi saya lagi belajar, ingat. Dengar suara roh adalah ketika ada dorongan, kita lakukan aja. Ya udah ke dapur. Nyalain lampu. Ngapain ke dapur? Ya udahlah minum lah. Minum. Gak ada apa-apa ya. Apa ya? Ya udah balik lagi ke kamar. Dan setelah itu apa? Ya udah tidur lagi. Jadi apa hasilnya? Ya nggak ada apa-apa hasilnya. Ya gitulah belajarnya. Gitu. Tapi dari situ mulai belajar. Begitu satu hari lagi. Telepon si A. Udah malam ini jam 10. Telepon katanya. Tapi karena saya kebiasa lama-lama apa? Mulai belajar lama-lama peka. Mungkin kita lakuin pertama kayak tadi saya ke dapur. Gak ada apa-apa tuh memang. Ya mungkin juga salah. Tapi kan gak ada masalah kan salah untuk ke dapur. Tapi ya udah gak ada apa-apa mungkin. Tapi apa kita belajar lah. Lama-lama kita mulai peka. Oh kalau Roh Kudus ngomong tuh begini. Tengah malam suruh telepon. Dan saya telepon. Ternyata apa? Ada satu orang yang lagi dalam masalah dan dia mau bunuh diri itu. Tengah malam itu dia stres betul. Saya telepon. Dia bilang, kenapa kau bisa telepon? Ya nggak tahu, saya pengen telepon kamu malam-malam, ngeganggu nggak? Jadi dalam hidup tuh belajar untuk diisi. Ya itulah kesaksiannya lah kurang lebih. Jadi memang kita perlu tahu. Penutup. Dari Efesus 3 ayat 20 dibilang, now to him who is able to do. Bagi dialah yang sanggup melakukan exceedingly, satu hal yang besar, abundantly, berlimpah, above all, mengatasi segalanya dari yang kita minta dan pikirkan. Kita bisa minta, kita bisa pikir, tapi saudara perlu tahu,
bahwa dia sanggup melakukan jauh lebih banyak, katanya bahasa Indonesianya, daripada apa yang kita minta dan pikirkan. Tapi ternyata tidak berhenti sampai di situ. According to the power that works in us. Sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa apa yang bekerja di dalam kita? Tadi udah saya katakan, the same power. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian. Itulah bekerja di dalam kita. Kuasa apa? Kuasa Roh Kudus. Berarti kita bisa terima. Dialah yang sanggup melakukan jauh melebihi, mengatasi, abundantly, melimpah dalam hidup kita. Itu sudah ada. Siapa yang mengerjakan? Roh Kudus. Roh Kuduslah. Kalau kita bisa ikuti semua tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Hidupku kan bukan aku lagi. Maka kita akan mengalami semuanya ini. Semua kelimpahan yang Tuhan sediakan bagi kita, kita bisa terima. Semua yang Tuhan sudah sediakan untuk kita alami dalam hidup kita, kita bisa alami itu. Tapi kenapa hari ini mungkin kita nggak alami? Ya itu tadi, mungkin kita yang ngeblok. Makanya life is a choice, sekali lagi. Hidup ini pilihan. Kita pilihlah untuk kita bisa alami kuasa dari Roh Kudus. Kenapa kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita itu luar biasa. Luar biasa. Kalau saudara bisa ngerti hari ini. Makanya kita bersyukur hari ini kita merayakan Pentakosta. Di mana Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan kuasanya begitu luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami tahu di dalam kami ada kuasa yang luar biasa. Kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian. Itu ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu Roh Kudus Engkau adalah penolong bagi kami. Engkau adalah comforter. Engkau adalah penasehat. Engkau juga yang menguatkan kami. Engkau adalah penghibur bagi kami. Engkau adalah Roh hikmat yang menuntun kami. Kehidupan kami sudah bukan punya kami lagi. Tapi hidup kami sepenuhnya adalah milik dari Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau untuk ikuti, mengerti kehendak Tuhan. Lebih daripada apa yang menjadi kehendak kami. Terima kasih Bapak. Biar kami bisa lihat kehidupan kami. Udah beres. Kemenangan. Udah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.